Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 kasus di topik 1, ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Liska Nova Febriani yang akan membahas tentang kasus 1, rekan saya Saudari Nanda Maulidia yang akan membahas tentang kasus 2, dan rekan saya Dirayati akan membahas kasus 3. Langsung saja ke kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang Anda berikan tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Pada percobaan kedua, dengan tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode tersebut dapat diterapkan, dan elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut saya sangat menggembirakan ketika kita seorang guru mengetahui peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan baik, bahkan tanpa dengan melihat urutan pengerjaan soal. Nah, menurut saya, hal ini dapat terjadi karena adanya pembelajaran efektif dan motivasi belajar yang tinggi dan baik pada peserta didik. Selain itu, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan peserta didik dapat mempunyai pemahaman yang mendalam antara lain: 1. Pemahaman konsep yang mendalam. Pemahaman mendalam dapat terjadi karena adanya visualisasi. Artinya peserta didik dapat membayangkan konsep min atau nilai rata-rata itu sendiri adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Selain itu, pemahaman yang mendalam juga dapat didapatkan karena relevansi dengan kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik dapat menghubungkan materi nilai rata-rata dengan kehidupan sehari-hari seperti menghitung jumlah nilai rata-rata ulangan. Selain itu, pemahaman yang mendalam dapat disebabkan karena abstraksi, di mana peserta didik dapat mengabstraksikan konsep nilai rata-rata pada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penerapan langkah-langkah otomatis, di mana peserta didik mampu menguasai konsep nilai rata-rata dan menghitung nilai rata-rata secara otomatis. Peserta didik mampu memahami urutan logis dalam mencari nilai rata-rata, sehingga mampu mengerjakan soal dengan baik. Yang ketiga, motivasi dan minat. Dalam hal ini, peserta didik harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Motivasi dan minat juga dapat dibangun oleh dukungan dari guru, di mana dukungan kita sebagai guru dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar dari siswa, sehingga mereka dapat menguasai konsep apa yang kita berikan. Kasus 1 ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam dan latihan yang cukup dapat membantu siswa untuk memahami materi min atau nilai rata-rata tanpa melihat urutan pengerjaan soal dengan baik dan benar. Sebagai calon guru, kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan berikut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kita dapat mengajak siswa untuk menemukan atau mengumpulkan konsep rata-rata itu sendiri. Misalnya, kita dapat meminta siswa untuk mengumpulkan data tinggi badan teman sekelasnya dan menghitung nilai rata-ratanya. Kita juga dapat membentuk pembelajaran yang kooperatif, di mana kita meminta siswa untuk membentuk kelompok-kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan masalah tentang nilai rata-rata ini. Kita juga bisa meminta siswa untuk mempresentasikan masalah-masalah yang nyata tentang nilai rata-rata di kehidupan sehari-hari dan dipresentasikan di depan kelas. Yang kedua, kita sebagai calon guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar. Seperti contohnya media visual, kita dapat menggunakan gambar, grafik, video untuk memperjelas konsep rata-rata. Kita juga bisa menggunakan permainan edukatif untuk menunjang pembelajaran pada materi nilai rata-rata
yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat dengan cepat memahami konsep rata-rata. Yang ketiga, kita sebagai calon guru harus menggunakan penilaian yang beragam, di mana kita harus menggunakan penilaian autentik untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep rata-rata dalam situasi nyata. Selanjutnya, kita harus menggunakan penilaian formatif, di mana dilakukan penilaian secara berkala untuk memantau kemampuan siswa dalam menguasai konsep ini. Nah, hal ini sejalan dengan beberapa teori belajar yang ada, di mana yang pertama adalah teori konstruktivisme. Siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam kasus ini, siswa membangun pemahaman sendiri tentang konsep rata-rata atau mean melalui latihan yang rutin dan pemahaman konsep yang mendalam. Yang kedua, teori belajar bermakna, di mana pembelajaran akan lebih efektif untuk dipahami oleh siswa apabila materi yang diajarkan bermakna bagi siswa tersebut. Dalam kasus ini, siswa menghubungkan konsep nilai rata-rata atau mean dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kasus yang kedua, yaitu kasus tentang Ibu Rina, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajar. Baiklah, kita akan membahas tentang soal yang pertama pada kasus yang kedua, di mana soal yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Setelah kami berdiskusi melalui diskusi kelompok, maka kami menghasilkan pendapat bahwa Ibu Guru Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Maksud kami di sini adalah Ibu Guru Rina bisa menciptakan pembelajaran yang nyata. Maksud nyata adalah yang bisa dilihat oleh peserta didik, yang bisa dipegang, yang bisa diraba, di mana dibantu dengan media pembelajaran yang nyata. Misalnya, Ibu Guru Rina bisa saja memberikan contoh proses penjumlahan di mana ada 2 bola pada si A, kemudian ada 2 bola pada si B, ketika digabungkan akan menjadi 4 bola. Nah, Ibu Rina bisa membawa bola tersebut ketika proses pembelajaran berlangsung. Kenapa hal ini kami sarankan? Karena pada usia 7 tahun atau pada kelas 1 SD, jelas bahwa mereka memerlukan bukti nyata yang bisa mereka lihat untuk membantu memberikan pemahaman mereka. Pada usia 7 tahun atau pada saat kelas 1 SD, umumnya peserta didik belum mampu mengaitkan informasi dalam logika atau meramalkan. Nah, selain itu, Ibu Guru Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti monopoli, ludo, ular tangga, atau bahkan bisa membuat simulasi penjual dan pembeli. Nah, simulasi penjual dan pembeli menurut kami ini merupakan hal yang sangat bisa dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk memberikan pembelajaran tentang berhitung, di mana guru bertindak sebagai penjual, kemudian siswa bertindak sebagai pembeli. Untuk nominalnya mungkin bisa disesuaikan, tidak perlu sampai ratusan atau ribuan, cukup dengan nilai 1, 2, atau 3. Nah, seperti itu. Cara lain yang bisa digunakan Ibu Guru Rina adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berhitung menggunakan jari. Hal ini sudah jelas karena kita sendiri pernah merasakan di mana kita memberikan atau mendapatkan pembelajaran cara berhitung menggunakan jari. Nah, yang kedua bisa juga menghitung hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, misalkan menyuruh siswa atau peserta didik untuk menghitung berapa jumlah buku yang mereka bawa pada hari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, belajar melalui permainan atau role play. Nah, hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya, contohnya seperti membuat simulasi di mana ada penjual dan pembeli. Yang keempat, menggunakan nyanyian angka.
Yang kelima, menggunakan aplikasi belajar menghitung. Dan yang terakhir yaitu menghitung sambil membaca buku. Nah, hal ini juga berhubungan dengan literasi dan numerasi. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan kedua, masih pada kasus Ibu Rina. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jawaban-jawaban kami sebelumnya itu merupakan hasil elaborasi kami terhadap teori pembelajaran. Nah, pada kasus Ibu Rina, teori pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori Piaget. Nah, kita tahu bahwa teori Piaget pada usia 7 tahun, anak belum sepenuhnya mampu atau sanggup untuk menggunakan logikanya untuk mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikirannya. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi yang nyata, yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Baiklah, kesimpulan untuk kasus nomor 2. Kesimpulannya adalah mengajarkan materi untuk peserta didik usia rendah harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kemampuan dan kemauan belajar, serta lingkungan sosial dari peserta didik yang dimaksud. Peserta didik kelas 1 SD harus diberikan banyak contoh konkret yang berkaitan langsung dengan kehidupannya, sehingga materi lebih mudah dipahami oleh mereka. Selanjutnya, memberikan pengajaran yang bermakna, yaitu anak-anak lebih terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menghitung benda-benda nyata dengan memvariasikan ukuran, warna, dan posisi benda yang sedang mereka hitung. Baiklah, pada kasus ketiga diberikan kasus sebagai berikut. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut kami keputusan Made itu sudah benar, karena beliau memberikan contoh dalam pembelajarannya itu sesuai atau berdasarkan kebudayaan dan lingkungan dari peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana guru diberi keleluasaan untuk memilih materi apa yang akan diajarkan kepada peserta didiknya, sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih mendalam dan fokus pada penguatan karakter peserta didik. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang kedua, hal yang dilakukan Made sesuai dengan beberapa prinsip. Salah satunya yaitu prinsip pembelajaran intrakurikuler, di mana pembelajaran dilakukan secara terdiferensiasi, yang berarti peserta didik diberikan waktu seluas-luasnya untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Dalam hal ini, guru juga diberikan fleksibilitas dalam memilih alat pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga karakteristik peserta didiknya. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran menjadi lebih fokus pada peserta didik dan lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik. Selain itu, hal yang dilakukan Made juga sesuai dengan prinsip etnopedagogi. Prinsip ini secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang berbasis etnik, baik yang digunakan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran. Etnopedagogi ini adalah model pembelajaran baru yang masih dikembangkan hingga saat ini, baik secara konsep maupun implementasinya. Dan yang terakhir, menurut kami,
Hal yang dilakukan Made juga sesuai dengan prinsip teori sosial kognitif. Dalam teori ini dikatakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Baiklah, kami mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain. Nah, pertanyaan dari kelompok lain adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Susi Safitri, perwakilan dari kelompok 9 SMA 7 Losmawe. Izin untuk bertanya, yang tercantum di penjelasannya pada kasus 2, seperti yang telah disebutkan bahwa untuk siswa SD kelas 1 terdapat beberapa tahap perkembangan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang paling efektif untuk menerapkan siswa kelas 1 agar dapat melalui tahap perkembangan tersebut, sehingga membuat siswa kelas S1 SD dapat menjalankan tahapan perkembangan tersebut. Baiklah, untuk jawabannya, di mana respon kami, menurut Jean Piaget yang juga merupakan ahli biologi, menghubungkan antara tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan pengetahuan atau kognitif. Tahapan-tahapan tersebut ada 4, yaitu tahapan sensori motorik, di mana dimulai dari usia 0 tahun sampai 2 tahun, tahapan pra-operasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal di mana dimulai dari usia 11 tahun hingga 15 tahun. Peserta kelas 1 SD termasuk ke dalam tahapan pra-operasional, di mana selama periode ini peserta didik berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitifnya. Artinya, peserta didik tidak bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan peserta didik terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahapan konkret atau nyata ketika dia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Maka cara yang paling efektif menerapkan pembelajaran pada peserta didik kelas 1 SD adalah dengan cara seperti yang sudah kami jelaskan tadi, berhitung menggunakan jari, menghitung hal yang berkaitan dan dengan kebutuhan sehari-hari, belajar melalui permainan atau role play, menggunakan nyanyian angka, menggunakan aplikasi belajar menghitung, dan menghitung sambil membaca buku. Nah, berikut ini ada beberapa saran dari teman-teman kelompok lain. Yang pertama ada saran dari Nur Atiyah Muyasar Siregar dari kelompok 9 SMA Negeri 7 Loksemawe. Nur Atiyah mengatakan, menurut pendapat saya, jawaban yang diberikan oleh kelompok 6 sudah bagus. Namun ada baiknya untuk kasus nomor 1 bisa ditambahkan teori belajar yang mendukung dan juga teori perkembangan siswa apakah dari segi fisik, sosial emosional, dan juga moral, agar jawaban yang teman-teman berikan untuk kasus ini memiliki landasan yang kuat. Kelompok 6 juga sudah menjelaskan implikasinya terhadap pembelajaran, namun belum menjelaskan bagaimana rencana kegiatan belajar yang akan dilakukan dan implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya ada saran dari Zakira Safrina, perwakilan dari kelompok 9 SMA Negeri 7 Loksemawe. Zakira mengatakan, saran untuk kasus kedua, peserta didik pada dasarnya dalam usia peserta didik kelas 1 SD berusia 7 tahun, di mana peserta didik belum diwajibkan untuk dapat melakukan perhitungan. Alangkah baiknya untuk mengajarkan peserta didik kelas 1 SD, lebih baik menambahkan dengan memberikan pengenalan angka-angka dan angka-angka tersebut lebih baik berwarna atau bergambar. Hal tersebut akan membuat peserta didik lebih memahami angka-angka tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala saran yang disampaikan oleh kelompok lain, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.